Audio Jungle. Kali ini Kak Yano Bintang akan melaporkan, menceritakan, dan mengeksplorasi secara lengkap pendadaran Pramuka Pandega yang berada di Dewan Racana. Dewan Racana adalah sebuah kumpulan pengurus Pandega yang masa jabatannya hanya 1 tahun dan mereka menjalani pendadaran di awal tahun. Pendadarannya untuk membekali kesiapan diri, kesiapan hati, kesiapan pikiran dalam bekerja 1 tahun ke depan. Nah, kali ini Kak Yano Bintang akan melaporkan lengkap dari persiapan awal pagi hari, pemberian materi para pembina, sampai pada dinamika kelompok mereka untuk penyatuan pikiran, hati, dan tindakan kelak. Nanti di belakang ada permainan-permainan yang mereka jalani, permainan kelompok untuk menyatukan mereka. Lalu di paling belakang mereka akan memproduksi wadah sanggarnya untuk selalu diperbarui. Dan itu setiap tahun karena pendadaran selalu berlangsung tiap tahun. Di awal tahun biasanya di bulan Januari itu dilakukan pendadaran bagi mereka. Nah, diawali dengan apel pagi, dengan pengibaran bendera. Mereka dipimpin oleh mereka sendiri, yang lebih tua memimpin menjadi pembina. Setelah itu materi pembina gugus depan untuk materi kunci. Materi kunci ini nanti dibedah di beberapa kesempatan, dipadukan dengan hasil Pandega, hasil musyawarah Pandega yang mereka rumuskan. Lalu mereka akan merumuskan program kerja dengan istilah tertentu, mungkin mulia, M-nya apa, U-nya apa, dan seterusnya. Kemudian pembina satuan terjadwal memberikan materi kepemimpinan, bagaimana memimpin, bagaimana membedah program, lalu bagaimana kerjasama, dan masing-masing pembina memberikan materi untuk bekal mereka memecahkan permasalahan. Pelaksanaan pendadaran itu 4 hari, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan mereka tidur di lokasi itu dengan satuan terpisah dan di bawah pengawasan para pembina yang juga berada di lokasi. Lokasinya di mana ini? Ini Sanggar Pramuka Pandega di Gugus Depan yang berpangkalan di kampus Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sanggar inilah mereka melakukan pendalaman, penyatuan gerak, penyatuan langkah untuk bagaimana nanti diterapkan kegiatannya bersama-sama anggota gugus depan, ya, anggota pramuka. Ada berapa anggota pramuka kok sibuk-sibuk sekali mengadakan pendadaran? Anggota pramukanya banyak, sekitar 200 orang, begitu ya. Ada angkatan yang baru itu sekitar 100 orang, angkatan tahun lalu dan sebagainya. Nah, tentu dibentuklah pengurus. Pengurus itu dinamakan Dewan Racana, hasil dari musyawarah Pandega yang mencetuskan para formatur, dan formatur akan memilih siapa yang layak, dan tentu ada divisi-divisi yang lain. Nah, ini mereka konsentrasi sekali mendapat penugasan dari pembina satuan yang memberikan materi, letupan-letupan, gagasan-gagasan, ide yang harus dipecahkan untuk nanti menjadi bekal memecah program tentunya. Nah, coba lihat itu, dia teliti, telaten, menuliskan sesuatu, memecahkan sesuatu dari problematika studi kasus yang diberikan oleh pembina. Mereka memecahkan secara individu dulu, setelah itu nanti
akan melakukan berkelompok. Dia bereksplorasi dulu ke sumber belajar, baik dari pikirannya, baik dari internet dan sebagainya. Kemudian mereka akan mencari kawan untuk mendiskusikan bersama gagasan itu. Nah, nanti di belakang ada tindakan permainan ya yang mereka lakukan. Nah, ini mereka sudah mulai bekerja sama satu dengan yang lain untuk menyusun program dan perangkat kerja beserta pendampingan dari Dewan Racana. Jadi bagaimana dia akan memecahkan program yang sudah dirumuskan di musyawarah Pandega. Nah, mereka berdiskusi bareng, ya. Asik juga ini. Anda pasti berpikir, mengapa kok hanya duduk? Tidak. Jadi nanti diselingi. Pagi itu biasanya dia apel pagi, materi dari pembina, baru dia diskusi, nanti baru bermain sorenya, begitu seterusnya sehingga irama dibangun tidak melelahkan. Nah, ini para pendampingnya yang tidak berseragam itu adalah kakak-kakak kelas, kakak-kakak alumni yang sudah lulus turut serta memberikan pendampingan bagaimana program kerja yang konkret, bagaimana program kerja yang sederhana, dan bagaimana menjalankannya, tentu berdasarkan pengalaman seniornya, pengalaman ketika dulunya mereka menjadi anggota. Nah, santai sih banget, mereka melakukan pendadaran dengan santai, tidak tegang, kemudian berkelompok. Ini laki-laki perempuan kok campur? Iya, ini Dewan Racana Putri, mamanya bidang wirausaha, bertemu dengan Dewan Racana Putra, bidang usaha, begitu. Jadi satu gagasan, kemudian mereka juga konsultasi ke pembina yang datang untuk bagaimana penerapannya. Nah, ini yang tidak berseragam itu seniornya, ya. Mereka akan memberikan gambaran-gambaran berdasarkan pengalamannya. Lalu ada yang mendesain di situ, ya, dan di bawah kontrol para pendampingnya. Asik, ini kegiatan yang sangat asik dijalankan pendadaran Dewan Racana. Artinya di sini ada latihan-latihan penyatuan, latihan kerjasama, koordinasi, membedah program, mengkonkretkan, menjalankan. Lalu hasil rumusan-rumusannya dipajang, ya, dipajang, dan itu yang kayak ular itu adalah roadmap. Jadi peta jalan yang harus dia lakukan. Dia melakukan peta jalan per bidang, ya. Peta jalannya bidang apa, begini, bidang apa, begini. Kemudian mereka akan dapat materi lagi dari pembina, ya. Terus sorenya mereka akan melakukan harmonisasi pembiasaan bina jasmani dan PBB, ya, dengan senam. Pagi hari besoknya mereka melakukan senam, sorenya melakukan game. Begitu supaya iramanya terjaga dan mereka bisa selalu fresh ketika mengikuti pendadaran ini. Siapa yang memimpin itu? Yang memimpin mereka sendiri. Jadi dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Dan mereka punya seragam itu, ya. Dan ini baris-baris di lapangan kampus utama, di lapangan kantor pusat, dengan gunakan tongkat untuk melatih berdiri tegak. Nah, ini semua pengurus dewan. Nah, itu pembina satuan melatih pembiasaan bina jasmani dan baris berbarisnya. Nah, dilatih. Jadi kalau ada ciri khas hitam, orange, lalu ada slayer orange, biru, itu adalah Guspan di Nesa. Nah, ini pagi harinya mereka pasti apel, ya, melakukan apel pagi untuk kegiatan selanjutnya, itu, ya. Nah, itu secara rutin dilakukan. Kemudian materi pembina lagi pagi setelah mereka apel,
sarapan tentu materi pembina. Jadi penambahan penampilan seorang pemimpin itu diajari bagaimana Racana nanti berpenampilan, cara duduk, cara berdiri, bagaimana pakaiannya, ngatur posisinya, tegapnya, dan seterusnya. Ini pembina sedang memberikan materi bagaimana dia menjadi Dewan Racana, seorang pandega yang Dewan Racana, kerapiannya, pakaiannya, dan sebagainya. Ini diajari ya tuh oleh pembina. Nah, lalu mereka berdiskusi ya, setelah materi dari pembina mereka diskusi dengan pembina satuan. Lalu ada materi lagi. Begitu seterusnya melakukan pendadaran. Sehingga jangan kaget ketika Pramuka UNESA ini menjalankan programnya bisa sukses, rapi, dan luar biasa ya. Nah, ini pembina perempuan ya, perempuan pembina memberi materi komunikasi dalam organisasi. Ini adalah Dr. Nunu, pembina satuan 414 ya. Lalu malamnya mereka berdiskusi, mereview yang mereka buat, lalu ada permainan yang mereka lakukan untuk menguatkan eksplorasi diri, menguatkan berpikirnya, dan tentunya untuk komunikasi antar mereka. Ini game Broken Square ya, dan mereka asik ini melakukan itu. Nah, itu di tembok-tembok itu ditempel-tempeli hasil diskusi mereka. Permainan ini untuk kerjasama, kekompakan, kejujuran ya, lalu mereka memecahkan sesuatu lewat permainan Broken Square. Kemudian mereka di lapangan juga melakukan game ya, game yang bisa memberikan dampak bagi kekuatan komunikasi dan kerjasama di antara mereka. Ini outdoor scout aktivitas ya, yang dilakukan di lapangan menggunakan ban untuk permainan selat. Nah, para pembina-pembinanya, seniornya mendampingi, jadi selalu mendampingi untuk kekompakan, keterpaduan tim. Sehingga pembina gugus depan berharap memang Dewan Racana harus kompak, tanggung jawab, dan ada mutu yang dijalankan. Ini permainan kepemimpinan, kepercayaan juga dilakukan di lapangan. Ya, asik juga ya, ada komandonya. Ini Outdoor Scout Activity Games. Nah, lalu mereka melakukan manajemen kepercayaan. Ini biasa kita lakukan, tetapi ini kan memang untuk membentuk Dewan Racana yang kompak. Lalu mereka asik, santai membuat rakit ya. Rakit ini dibuat supaya nanti ketika di sungai yang ada airnya, apakah betul-betul bisa mengapung atau tidak. Mereka tidak berpikir bahwa rakit itu sebesar itu hanya untuk orang berapa, tetapi dinaiki oleh orang 9 nanti tenggelam. Nanti kita lihat ya. Ya, mereka bergiat tuh membuat rakit bareng. Membuat rakit ya, tentu pakai pelampung. Nah, ini di sungai ini, di sungai yang perempuan bisa jalan tapi yang laki-laki tidak bisa karena bobotnya berbeda. Nah mereka, pokoknya ini permainan game, bukan masalah rakitnya, tetapi bagaimana kekompakan mereka, bagaimana kerelaan mereka, tanggung jawab. Lalu di hari-hari sore atau di hari terakhir mereka akan bakti sanggar ya,
proyek perawatan sanggar. Jadi dia punya proyek menambal yang pecah, mengecat, membuat tulisan, membenahi meja, sehingga jangan kaget tiap tahun Sanggar Pramuka Unesa itu terbarui, terolah dengan bagus karena memang ada program Bakti Sanggar ya, melakukan proyek untuk menanam bunga, mengecat, tuh lihat. Nah, mereka dengan bangga mengelola sanggarnya. Nah, asik ya. Nah, ini ngecat sanggarnya tiap tahun tuh catnya beda-beda. Ada yang putih terus, ada yang dibuat belang garis sesuai dengan kesepakatan mereka. Kita biarkan mereka berkreasi. Nah, mungkin di jurusannya di rumahnya mereka tidak ngecat, tapi di sini mereka ngecat. Mengapa? Karena ada semangat di sana, ada kesepakatan baru, tuh ya kan, asik. Ada yang ngecat, ada yang membersihkan tandon air, ada yang memapras tanaman, ada yang ngecat itu aku, kamu, kita. Audio Jungle.